Hai, welcome to our video. Nama saya Sally dari 11 IPA. Di video ini saya bersama teman saya Lisa akan membahas tentang pemerintahan Belanda di Indonesia. Ya, halo semua. Jadi di video kali ini kita bakal bahas 3 nama. Apa aja tuh, Sel? Ada Herman Willem Daendels, Thomas Stanford Raffles, dan Van den Bosch. Kita mulai dari Daendels dulu ya. Kira-kira kapan dan apa latar belakang Daendels datang di Indonesia? Jadi, Daendels itu menjabat sebagai gubernur jenderal dari tahun 1808 sampai 1811. Alasan kenapa dia datang ke Indonesia adalah karena dia diutus untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, di mana pada masa itu Belanda dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Indonesia itu dikuasai oleh Prancis melalui kekuasaan Belanda. Oh begitu. Kira-kira ada nggak sih kebijakan yang dia buat selama di Indonesia? Wah, ada dong. Contohnya itu kayak membatasi kekuasaan kerajaan, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, mengubah kedudukan bupati sebagai penguasa daerah menjadi pegawai pemerintah kolonial, dan membagi Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur. Itu semua di bidang politik dan pemerintahan ya. Kalau di bidang ekonomi saya tahu nih, ada mengharuskan rakyat untuk membagi sebagian dari hasil pertaniannya untuk dibayar, menjual tanah pribumi kepada pihak swasta, dan menjual komoditas yang laku di pasar internasional, serta memungut pajak kepada rakyat pribumi. Nah, kalau di bidang militer dan pertahanan gimana? Ada nggak? Nah, kalau di bidang pertahanan, ada membangun benteng baru di pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, lalu ada membangun jalan raya Anyer Panarukan, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, dan membangun gudang senjata di Surabaya dan Semarang. Wow, banyak banget ya. Terus kenapa akhirnya masa jabatannya bisa berakhir? Ya, masa kekuasaan Daendels bisa berakhir itu karena beberapa alasan, seperti karena dia bersifat diktator, mengabaikan perjanjian perdagangan yang telah disetujui oleh wakil Hindia Timur di Amerika Serikat, suka mencela koloni-koloni Belanda, dan dia juga mengabaikan kewajiban utamanya seperti reorganisasi tentara, melakukan penyelidikan kemungkinan dihapusnya sistem tanam paksa, dan pemindahan ibu kota yang lebih sehat di Jawa. Akhirnya dia mundur karena berbagai kesulitan yang terjadi di Batavia. Oh, ternyata begitu. Nah, kita tadi udah bahas soal Daendels, sekarang kita bakal bahas soal Raffles. Raffles ini bertugas dari tahun 1811 sampai 1816, dimana ceritanya waktu itu seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto memintanya untuk menjadi wakil gubernur di Jawa, tetapi dalam penugasannya dia banyak berperan. Langsung aja, kebijakan apa saja yang dia buat selama dia berada di Indonesia? Kita mulai dari bidang politik ya. Jadi ada membagi Pulau Jawa jadi 16 keresidenan, mengubah sistem pemerintahan yang tadinya dilakukan oleh pribumi menjadi sistem pemerintah kolonial, menjadikan penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintah kolonial, dan adanya politik pemecah belah. Nah, sekarang di bidang ekonomi, ada penghapusan pajak kontingenten dan sistem penyerahan wajib, menerapkan sistem land rent, dan pajak yang dibayarkan kepada kolektor tanpa melalui bupati, serta mengadakan monopoli garam serta minuman keras. Masih ada lagi nih di bidang sosial, ada penghapusan kerja rodi, penghapusan perbudakan, dan peniadaan rinbang atau hukuman melawan harimau. Di bidang hukum dan ilmu pengetahuan juga ada kayak peniadaan pengadilan oleh bupati, ditulisnya buku History of Java, ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, dibuatnya kebun raya Bogor, mendukung Batavia Genoescape, dan memberikan bantuan kepada John Canford yang nantinya akan menghasilkan buku History of the East Indian Archipelago. Terus kira-kira kenapa ya jabatannya dia bisa berakhir? Hal itu terjadi dikarenakan pada saat itu di Eropa terjadi perubahan situasi yang menyebabkan Belanda dan Inggris akhirnya membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian London 1814 atau The Treaty of 1814 yang menyebutkan Belanda akan mendapatkan kembali daerah jajahannya dari Inggris. Oh, ternyata begitu ya. Oke, sekarang kita bahas Van den Bosch. Johannes Graaf van den Bosch ini bertugas dari tahun 1830 sampai 1834. Dia diangkat menjadi gubernur jenderal dengan misi mengeksploitasi Pulau Jawa untuk mengatasi krisis ekonomi Belanda. Nah, kebijakan apa aja nih yang dibuat oleh Van den Bosch ini, Sal?
Ya, di bidang ekonomi ada penerapan sistem kontingenten atau penyerahan sebagai wajib pajak dari hasil bumi, penerapan sistem fair pledge deliverance atau petani dipaksa menjual hasil pertaniannya kepada pemerintah kolonial, memperluas daerah tanam kopi, menjual tanah kepada pihak swasta, dan sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Ya, di bidang sosial budaya juga ada nih kayak penerapan sistem kerja paksa atau disebut RODI. Lalu ada di bidang pemerintahan dan politik ada membagi Pulau Jawa menjadi 9 pemerintahan dan mengeluarkan uang kertas. By the way, kira-kira apa ya penyebabnya dia sampai jabatannya itu bisa berakhir? Ya, jadi setelah krisis ekonomi Belanda itu teratasi, beliau akhirnya mundur dari posisinya sebagai Gubernur Jenderal, yang nantinya posisinya ini akan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Christian Boot. Begitu ya ternyata. Wah, nggak kerasa ya udah banyak banget yang kita bahas dari awal video sampai sekarang. Ya, ini nggak kerasa banget kita udah ngobrolin banyak hal. Semoga yang kita bahas tadi bisa berguna bagi yang nonton ya. Semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat ya.